Setiap rumah adat tentunya memiliki ciri khas tersendiri untuk mencerminkan kebudayaan daerah tertentu. Mulai dari model rumah, material, relief yang tercetak pada dinding, dan lain sebagainya. Dalam suku Batak, rumah adat merupakan simbol kehidupan masyarakat. Rumah Bolon merupakan sebutan untuk rumah adat Batak. Awalnya rumah adat ini digunakan sebagai tempat tinggal para raja. Adapun ciri khas rumah Bolon ini adalah berbentuk persegi panjang, dilengkapi dengan banyak tiang penyangga, sehingga rumah ini mirip dengan rumah panggung. Menariknya, rumah adat Batak ini juga dibangun dengan anak tangga yang jumlahnya ganjil. Rumah Bolon juga memiliki atap yang lancip, baik di bagian depan maupun belakangnya. Pada bagian depannya dibuat lebih panjang dibandingkan dengan bagian belakang. Hal ini dipercaya bahwa keturunan dari pemilik rumah akan sukses. Ciri khas lainnya terletak pada ornamen yang digunakan, di mana Anda bisa menemukan ornamen khas Batak yang melambangkan penolak bala ataupun penyakit. Ornamen atau ukiran tersebut disebut gorga. Inilah salah satu alasan mengapa rumah adat tersebut disebut juga rumah gorga. Gorga sendiri bisa ditemukan di bagian luar atau di dalam rumah. Ada 3 jenis gorga yang bisa Anda lihat, seperti gorga cicak, gorga kerbau, dan gorga ular. Gorga berbentuk cicak menggambarkan bahwa suku Batak ini bisa hidup dan mudah beradaptasi dimanapun tinggal. Harapannya adalah setiap mereka yang bersuku Batak dan jauh dari tanah asalnya bisa menjalin persaudaraan dengan suku lainnya. Berikutnya adalah gorga kerbau yang menggambarkan ungkapan terima kasih pada hewan tersebut. Suku Batak percaya bahwa kerbau telah membantu kehidupan manusia. Sementara untuk ornamen ular, suku ini juga dipercaya bahwa jika rumah dimasuki ular akan mendatangkan keberkahan. Gorga lain yang juga diletakkan di rumah adat Batak ini seperti motif pakis nipahu, juga rota berduri yang dikenal sebagai madusi, yang biasanya diletakkan di bagian atas dinding pintu masuk. Berikutnya, di setiap sudut rumah Anda bisa mendapati hiasan gajah, kemudian juga wajah bermotif binatang buas yang digunakan untuk menolak bala. Ornamen lain yang juga digunakan adalah kepala singa, kadal yang berfungsi menolak sihir yang datang. Gorga ini ada di aplikasi pada ukiran yang diwarnai, namun ada juga yang hanya berbentuk ilustrasi. Di bagian depan rumah, Anda juga bisa melihat ciri tradisional dengan rentang geografis dan motif spiral. Selain itu akan ditemui pula ornamen payudara wanita yang juga dikenal sebagai adep-adep atau adup-adup. Gorga ini melambangkan kesuburan. Ada sebutan lain untuk rumah adat yang memiliki banyak hiasan atau rumah gorga tadi, yaitu rumah gorga Sarimungu atau Jabu Batara Siang. Bila Anda mendapati rumah adat tanpa hiasan, maka rumah disebut Jabu Batara Suang atau Jabu Ereng. Sementara untuk rumah Bolon, sebetulnya merupakan rumah adat yang memiliki ukuran paling besar. Untuk rumah dengan ukuran kecil disebut juga Jabu Parbalebalean. Rumah adat Batak biasanya berwarna merah, putih, dan hitam yang melambangkan kejujuran, kecerdasan, dan kewibawaan. Rumah adat ini dibuat dengan 2 bangunan utama, yaitu rumah dan sopo. Rumah adalah bangunan tempat tinggal, sementara sopo adalah lumbung padi. Bentuk rumah dibangun persegi 4 dengan jarak antara rumah dan tanah adalah 1,75 meter. Bagian bawah rumah biasanya digunakan untuk kandang hewan peliharaan seperti ayam atau babi. Sementara bentuk daun pintunya adalah horizontal dan vertikal. Namun untuk daun pintu dengan bentuk horizontal sudah tidak digunakan lagi. Setiap orang akan masuk ke dalam rumah harus menundukkan kepala karena ada palang yang melintas, di mana tujuan dari balok atau palang tersebut adalah agar siapapun yang masuk ke dalam rumah menghormati pemiliknya. Rumah adat Batak ini memiliki pondasi tipe cincin, yaitu adanya penggunaan batu yang disebut dengan batu ojahan yang dijadikan tumpuhan.
Di atas batu ojahan diletakkan 18 buah tiang yang berdiameter 42 cm hingga 50 cm. Sementara filosofi dari tiang-tiang tersebut adalah kebersamaan dan kekuatan. Tiang rumah juga memiliki struktur yang fleksibel sehingga tahan gempa. Berikutnya, pada bagian atap digunakan ijuk atau daun rumbia. Desain bagian atapnya dibuat seperti punggung kerbau atau pelana kuda. Bentuknya lancip di bagian depan dan belakangnya. Bagi masyarakat suku Batak, atap rumah juga dianggap sebagai bagian yang suci. Ini dibuktikan dengan kebiasaan menyimpan barang berharga di sana. Tidak hanya itu, ternyata desain dengan atap melengkung tersebut bisa membantu terpaan angin kencang. Untuk bagian dinding rumah biasanya dibuat dengan sangat hati-hati, karena memang dinding rumah dibuat dengan posisi miring. Tujuannya dimaksudkan agar angin bisa mudah masuk ke dalam rumah. Dinding juga menggunakan tali pengikat yang disebut rek-rek dan terbuat dari rotan dan ijuk. Rumah tidak menggunakan paku untuk menghubungkan setiap bagian rumah. Rek-rek atau tali pengikat dipercaya akan lebih kuat sehingga rumah tidak akan roboh meski terserang angin. Rumah adat Batak dibuat dengan 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas atau atap rumah disebut dengan gijang, kemudian bagian tengah atau badan rumah merupakan bagian tempat tinggal penghuni rumah, sementara di bagian bawah disebut tobara atau tempat para hewan peliharaan tinggal. Dipercaya bahwa bagian atas atau atap merupakan dunia dewa, kemudian di bagian tengah adalah dunia manusia, dan bagian bawah rumah mencerminkan kematian. Pada dinding rumah juga akan ditemui pola rek-rek yang mengartikan bahwa manusia akan saling membutuhkan selama mereka hidup, sehingga diingatkan agar selalu saling menghormati dan memahami perannya di dunia. Makna dan filosofi rumah adat Batak tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan bertidur. Rumah adat Batak memiliki filosofi yang tinggi dan digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat. Pondasi rumah dibuat bersegi 4 yang dipadukan dengan tiang dan dinding yang kuat. Pondasi yang dibuat memiliki makna untuk saling bekerja sama saat memikul beban berat. Pada bagian atas rumah yang ditopang menggunakan tiang disebut dengan ninggor. Tiang yang berdiri lurus dan tinggi tersebut bermakna kejujuran. Tiang yang menahan atap rumah disebut juga songsong poltak, yang bermakna jika ada tuan rumah yang kurang baik dalam melayani, maka sebaiknya dipendam di dalam hati dan tidak diutarakan. Di bagian dalam rumah juga terdapat panggung kecil yang serupa dengan balkon. Panggung kecil ini digunakan untuk menyimpan padi. Adapun makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai bentuk pengharapan untuk memperoleh rezeki. Setiap masyarakat suku Batak juga kerap membersihkan rumah dengan cara menyapu semua kotoran, kemudian dibuang melalui lubang yang berada di dekat tungku masak yang disebut dengan nama talaga. Maknanya sendiri adalah agar kita semua bisa membuang semua keburukan di dalam rumah serta melupakan kelakuan buruk.